godaan setan yang mana setiap saat setan ini selalu mencari celah-celah di mana kita sebagai hamba Allah itu bisa dimasuki. Sehingga kita terbawa oleh keinginan-keinginan hal-hal yang diinginkan oleh setan. Yang kedua, marilah kita tetap memegang teguh pedoman hidup kita. Sesungguhnya yang untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat ini yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dan marilah kita selalu mencontoh sekuat mungkin, sebisa mungkin, yaitu contoh teladan kita Rasulullah SAW dalam setiap kehidupan kita, baik itu kehidupan pribadi, keluarga maupun kehidupan bermasyarakat. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, bulan-bulan terakhir di tahun 2022 ini ada suatu kegiatan yang dilaksanakan Muhammadiyah. Kegiatan itu adalah kegiatan 5 tahunan dan itu adalah pertemuan musyawarah tertinggi di organisasi Muhammadiyah. Yang pertama yaitu di tingkat pusat sudah dilaksanakan Muktamar Muhammadiyah bertepatan dengan tanggal kelahiran Muhammadiyah 18 November kemarin di Solo dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Yang kedua di tingkat wilayah insya Allah nanti tanggal 24 sampai 25 itu ada kegiatan muswil musyawarah wilayah di tingkat provinsi, itu mudah-mudahan juga membawa manfaat. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, ada beberapa hal ya, beberapa hal biasanya di putusan muktamar itu ada sesuatu keputusan atau ketetapan ya, yang disepakati baik di sidang muktamar ataupun di bawah muktamar itu ada namanya tanwir. Perwakilan dari wilayah kumpul tanwir yang akan dimasukkan dalam proses nanti di keputusan di muktamar. Saya mencatat, kebetulan saya ngajar ke Muhammadiyahan di sekolah Muhammadiyah sejak tahun 2010 di SMA dan di SMK, yaitu ada 2 keputusan ketetapan yang itu dibukukan. Biasanya kalau sudah persidangan ditetapkan sampai buku dan itu disebarkan. Tidak tahu yang muktamar yang sekarang itu apa yang diputuskan, yang dihasilkan pasti ada tuh. Saya lihat namanya apa lupa. Biasanya itu disosialisasikan kepada jamaah, kepada warga Muhammadiyah, kepada masyarakat secara umum bahwa di muktamar yang ke-47 atau 48 kemarin itu pasti membutuhkan keputusan itu. Ada keputusan dan ketetapan yang menarik yaitu di tahun 1969 di sidang tanwir di Ponorogo. Insya Allah muslim di Ponorogo juga. Itu namanya Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Biasanya di awal buku itu keputusan itu pasti dipastikan bahwa semua ini berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi memang ada orang-orang yang menganggap Muhammadiyah itu punya kitab suci sendiri, misalnya tarjih. Tidak. Tarjih itu sama dengan bulughul mahram itu. Ada toharo, ada sholat itu. Dan hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum yang datang, yang harus didasarkan pada nas-nas atau hukum-hukum sandaran-sandaran Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Jadi bukan kitab suci. Wah, saya pernah nih, Pak Tony, Muhammadiyah itu punya kitab suci sendiri ya, tarjih. Oh, bukan kitab suci. Sama dengan bulughul mahram, sama dengan Riyadhus Shalihin, bicara tentang ibadah-ibadah. Nah, di sini ada namanya MKCH, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Saya dikritik juga. Muhammadiyah kok punya cita-cita hidup. Cita-cita orang Islam itu kan Al-Quran dan Sunnah. Iya di sini. Cuma di Al-Quran itu kan global. Dicari surat-surat yang berkaitan dengan keyakinan kita. Tidak terlepas itu ada dasar semua itu berdasarkan ini itu. Jadi tidak ngawur, tidak ngambil pendapat pribadi orang, pendapat ilmuwan tidak, tapi kembali kepada Al-Quran dan hadis. Karena apa? Karena Muhammadiyah dirikan tujuannya adalah menegakkan Islam dengan berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnahnya aja yang sahih. Ya. Nggak mau Muhammad itu pakai hadis-hadis yang nggak sahih. Pakai yang sahih.
Dan ada tarjim masjid. Masjid tarjim itu kita buka, wah enak kita baca. Tapi di tarjim itu ada sekolahnya, oh, Ibu. Jadi orang yang mau mempelajari tarjih itu ada kuliahnya, PPUT namanya. Program Pendidikan Ulama Tarjih, itu 4 tahun. Jadi tidak sembarang menggunakan tarjih ini, enggak. Mengatakan tarjih itu ada sekolahnya sampai 4 tahun, bayangkan. Sama dengan itu ada S1, ya, Ulama Tarjih. Alhamdulillah di sini ada berapa S1 atau 2 anak bondowoso yang ikuti program itu. Itu ada di UNU Malang, ada di UAD, setiap perguruan tinggi Muhammadiyah ada PPUT. Itu bekerja sama dengan PP Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu disahkan, ditetapkan pada tahun 1969 setelah adanya Orde Baru. Itu berkaitan dengan ideologi, ya, ideologi. Jelas ideologi kita, ideologi yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena waktu itu setelah Orde Baru banyak bagaimana menetapkan ideologi Muhammadiyah itu. Apakah kita harus begini-begini enggak? Nah, itu ada. Kemudian paham agama. Jadi poin 1, 2 itu ideologi, poin 3, 4 itu paham agama, dan yang kelima ini. Yang kelima itu adalah fungsi dan misi Muhammadiyah. Nanti saya jelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga ya, keputusan di Muktamar ke-44 Juli 2000 di Jakarta itu di keputusan di Muktamar, kalau tadi di Tanwir ini di atas lagi di Muktamar itu tahun 2000 itu namanya PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Lagi-lagi saya ditanya tentang itu, ya, ditanya tuh Muhammadiyah itu punya pedoman hidup sendiri? Enggak, itu dari Al-Quran dan As-Sunnah dikumpulkan. Oh, pedoman hidup orang Islam itu begini, dikumpulkan pedoman hidup ini orang ini begini, termasuk bagaimana tujuan dan fungsinya itu. Nah, jadi ada tujuan dan misinya di PHIWM, di MKCH itu ada tujuan dan misinya. Tujuan dan misinya itu harus cocok dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya akan mengambil yang poin terakhir ini, fungsi dan misi Muhammadiyah. Itu ada 3. Ya, tujuan, fungsi, dan misinya. Misinya pada 3 sebagai kita, sebagai hamba Allah itu. Pertama, terhadap diri kita. Yang kedua, terhadap keluarga kita kan terdekat. Kita dekat sekali, diri kita sendiri. Kemudian keluarga. Yang ketiga ini, fungsi yang kemarin disampaikan oleh Pak Khairon itu. Fungsi kita sebagai makhluk sosial. Di situ ada, kalau sekarang ada kajian-kajian kontemporer, ada ibadah itu ada ibadah sosial. Nah, ini ada ibadah sosial, bukan ibadah sosial itu ngarang-ngarang dari kita sendiri. Ibadah sosial itu hal-hal yang harus kita lakukan sebagai salah satu fungsi kita sebagai manusia, yaitu berhubungan dengan masyarakat sebagai makhluk sosial. Kita tidak bisa. Kita pikirkan diri kita sendiri. Kita pikirkan keluarga kita sendiri. Sepenting aku segini wis. Gak usah mikir yang lainnya. Tidak bisa. Di Al-Quran banyak sekali ya ayat-ayat, makan aqimis sholat wa atu zakah. Habis sholat untuk diri kita. Zakat untuk masyarakat, umat. Aqimis sholat wa amalu sholeha. Pakai amal itu perbuatan. Perbuatan itu ada amal sholat itu untuk orang lain. Kita sudah sholat, keluarga oke. Apa yang harus kita lakukan? Bahwa dengan begitu, bahwa fungsi kita sebagai umat Islam pada umumnya, maka harus kita memfungsikan diri kita. Ayo kita sebagai pribadi serius istiqomah. Yang sedang baca Al-Quran, pertahankan itu. Pertahankan, karena itu harus istiqomah itu. Sebagai pribadi. Yang senang tahajud, ya mau tahajud, ayo kuatkan. Yang senang berzikir, kuatkan. Itu pribadi. Dan itu akan jadi catatan kita nanti di akhirat nanti. Nanti amal kita itu akan dapat 2 buku. Atau yang dapat dari kanan atau dari kiri. Semua akan dicatat. Yang kedua, keluarga. Keluarga ini orang terdekat dengan kita. Maka harus kita berikan fungsi kita itu kepada keluarga. Baik kepentingan akhirat maupun kepentingan dunia. Utamanya kepentingan akhirat.
Karena apa? Akhirat ini setiap orang masa depannya di akhirat. Apakah dia masuk dalam kategori masa depan yang baik atau tidak? Masa depan kita ini semua manusia itu adalah akhirat dan itu kekal. Gitu. Kita santai saja karena belum pernah terjadi ya. Masa depan itu belum kita lewati. Tapi kalau saya nanti sudah masuk yang lahat, barulah masa depan itu. Oh ini masa depanku. Jadi mari kita coba keluarga kita. Jadi supaya nanti suatu saat kita kumpul dengan orang-orang yang keluarga kita bersama-sama di surga. Tidak sendiri. Nanti akan cari mana ayahku, mana anakku. Itu. Kalau sudah di waktu meninggal, ya kita harus gak ya cuma ada yang sanggungnya yaitu anak soleh yang mendoakan. Itu buktinya fungsi kita sebagai manusia adalah fungsi untuk keluarga. Ya itu. Yang berikutnya yaitu fungsi sosial itu harus kita lakukan, kita bagilah waktu kita 24 jam itu. Ada yang untuk diri kita, manfaatkan semaksimal mungkin. Yang senang puasa sunnah, monggo puasa sunnah, kuat teguhkan. Yang mau zikir monggo, yang mau ibadah ibadah sholat malam, sholat sunnah silakan, yang mau ngaji silakan, mencari ilmu silakan, itu pribadi kita dan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keluarga kita. Sepertiga waktu kita kasih kepada keluarga kita, apa misalkan motivasi, apapun lah pada keluarga kita. Sehingga nanti kita bisa sama-sama masuk di surganya Allah. Yang ketiga ini, Bapak Ibu, itu kadang-kadang dilupakan, yaitu apa? Ibadah sosial, kegiatan sosial tuh. Mari kita coba tidak terlalu banyak ya, hal-hal yang ringan saja, di kehidupan sosial itu kita lakukan. Misalkan kita lihat anak-anak, saya kemarin tuh pulang dari rumahnya Pak Anang sekitar 9:30 itu. Saya lihat di situ ada banyak kelompok anak-anak muda-muda, yang satunya ada yang bergitar, kelompok satunya lagi di kafe itu main HP. Kemudian banyak yang itu anak-anak sekolah semua. Nah, mari kita sebagai hamba Allah yang kita tidak terlepas di situ, itu adalah masyarakat yang harus kita edukasi. Harus kita edukasi ya. Kita pasti yang jadi guru mengedukasi, yang kita tidak sekarang misalnya pensiunan mengedukasi lewat HP, buat konten tentang kehidupan ini sebar. Itu kan edukasi. Itu berjuang seringan-ringannya kita. Ya. Usahakan itu dimotivasikan, itu diusahakan kepada masyarakat. Karena persaingan sekarang, persaingan sekarang itu di dunia sosial, medsos itu namanya sekarang media sosial. Itu sudah seperti di udara kita di ini sudah banyak hal-hal yang bersaing antara kebaikan dan kedoliman. Dan itu konsumsi yang mudah didapat. Tidak perlu kita ada satu tempat, di rumah aja, di dalam kamar aja, sendirian, bisa mengakses medsos itu. Oleh sebab itu, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan untuk keluarga saya, juga pada jamaah, marilah kita memfungsikan diri kita sebagai makhluk pribadi, makhluk keluarga, dan makhluk sosial. Mudah-mudahan yang sedikit ini yang saya sampaikan memberikan motivasi, menjadikan pegangan buat kita untuk menghadapi apa yang ada di tengah-tengah masyarakat, diri kita dan keluarga. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan tabungan investasi masa depan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.